Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dikuatkan oleh sebagian ulama bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, memerintah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yakin bahwa doa itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbil lahin. Mintalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin, dalam keadaan kalian yakin untuk dikabulkan, dan yakinlah Allah tidak akan menerima, mengabulkan sebuah doa dari hati yang lalai. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati
sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti saya kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang-orang yang takabbur untuk beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, pasti akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Ayat yang mulia ini adalah pokok untuk menegakkan ibadah besar, ibadah doa. Permintaan yang Allah Subhanahu wa taala telah jamin, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Doa adalah kekuatan kita untuk sembuh dari berbagai penyakit. Ini titik pembahasan kita di sini. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala setelah menjelaskan kehebatan Al-Quran sebagai syifa, maka beliau langsung susulkan kehebatan doa sebagai penyembuh. Doa sebagai penyembuh. Beliau membuat fasal tersendiri, ad-du'a min anfa'il adwiyah, fahuwa aduwul bala, yudafi'u wa yu'aliju wa yamna'u nuzula wa yarfa'u wa yukhaffifu idza nazal. Doa adalah obat dari obat-obat yang paling bermanfaat, penyembuh penyakit yang paling bermanfaat. Doa adalah musuh dari bala, berlawanan itu. Karena itu doa akan menolak bala, mengobati bala. Kalau belum turun, dia akan halangi turunnya. Kalau sudah turun, dia akan angkat. Kalau tidak bisa terangkat, minimal dia kurangi pengaruhnya, efeknya. Ini doa. Hanya doa sama dengan Al-Quran. Ingat 3 yang terakhir. Kapan panah menembus sasaran? Kalau orang yang menggunakannya mahir, yang dia gunakan memang panah yang baik, benar, dan yang di sana siap menerima. Doa pun demikian. Doa bermanfaat, menjadi penyembuh ketika yang berdoa pintar, tahu cara berdoa, mengerti bagaimana berdoa, kuat dia dalam melontarkan doa. Yang kedua, doa yang dia pakai memang doa yang hebat. Yang ketiga, yang dijadikan sasaran oleh doa siap menerimanya. Tidak ada penghalang-penghalang dari doa. Beliau menjelaskan bahwa doa terhadap bala mempunyai 3 kondisi. Kondisi pertama,
doa lebih kuat dari bala. Kalau doa lebih kuat, maka dia yang menguasainya. Mudah dengannya bala terhempas, terangkat, hilang. Kalau doa lebih kuat. Kondisi kedua, doa dan bala berimbang kekuatannya. Berimbang kekuatan antara doa dan bala. Gimana kalau berimbang? Tertahan, tetap akan tertahan sebab berimbang. Kalau pertama dia kalahkan, ini tertahan. Kondisi ketiga, bala lebih kuat. Bala lebih kuat dari doa. Maka apakah doa di sini bermanfaat? Tetap bermanfaat sebab dia mengurangi pengaruh dari bala. Jadi dalam keadaan apapun doa diperlukan. Dalam kondisi apapun kita perlu berdoa. Bahkan doa, kata baginda Rasul alaihi salatu wassalam, adalah sesuatu yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Laisa syai' akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengalahkan doa. Jadi berdoalah, memintalah, memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi saat kita berpenyakit. Beliau mengurai banyak uraian tentang doa, dan kami akan bacakan satu uraian yang merupakan kesimpulan dari hal-hal yang hendaknya diwujudkan dalam doa agar supaya doa itu betul-betul hebat pengaruhnya. Dalam kitab yang sama, Ad-Da' wad-Dawa, beliau membuat fasal tersendiri. Kata beliau, kalau doa telah terkumpul kalau doa mampu mengumpulkan satu, hudural qalb, kehadiran hati. Saat berdoa hadir hatinya. Kemudian dia satukan hatinya, fokus betul terhadap apa yang dia mau minta. Selanjutnya bertepatan dengan waktu mustajabah, sepertiga malam terakhir, antara azan dan qomat, di akhir solat sebelum salam misalnya, antara azan dan qomat, akhir sore, akhir di hari Jumat, saat berbuka, saat bermusafir, bertemu, apalagi kalau bertemu dengan tempat, di masjid, saat sujud, atau di
multazam, agak sulit multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, tapi yang mudah dan banyak orang lalaikan. Padahal doa di situ, tempat berdoa di situ adalah tempat yang sangat hebat. Bukit Safa dan Bukit Marwah. Arafah, hadir hatinya, fokus betul, konsentrasi betul terhadap apa yang dia ingin sampaikan. Coba kita lihat doanya 3 orang yang terkurung di dalam gua. Terkurung di dalam gua. Akhirnya berdoa. Yang satu orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang satunya orang yang mampu menjaga kesuciannya dari godaan wanita. Yang satunya yang sangat baik terhadap buruhnya, tukang kerjanya. Ingat ya, 3 orang yang terkurung dalam gua, tertutup batu, kemudian berdoa. Dengan doanya batunya tersingkir. Lihat bagaimana caranya berdoa. Lihat konsentrasi dalam doa itu. Kalau kita lihat doanya seperti bercerita. Ya Allah, saya dulunya punya orang tua. Cerita. Itu artinya apa? Itu apa itu? Ini. Dia kumpulkan hatinya terhadap doa apa yang akan dia minta. Jadi orang berdoa bukan hanya sekedar mengucapkan. Harus betul-betul dia kumpulkan hati itu, dia hadirkan hatinya. Kemudian dia sambung dengan apa yang akan dia minta. Kalau ini bertepatan dengan waktu-waktu dan tempat-tempat mustajabah, maka sangat luar biasa. Kemudian kata beliau, dan bertepatan pula, menyatu pula dengan khusyu'an fil qalb wa inkisaran baina yaday rabb wa dhullallah wa tadarru'an wa riqqah. Menyatu juga dengan khusyuknya hati dia, betul-betul tertunduk dia, merendah dia, hancur betul perasaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dia mintai. Dan saat itu dia mampu menghadap kiblat. Ya kan? Menghadap kiblat. Dia dalam keadaan suci, mengangkat kedua tangannya. Ini ada haditsnya, Allah malu menolak mengembalikan tangan hamba yang meminta terangkat dalam keadaan kosong. Sangat besar kemuliaan saat berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Dia angkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya memulai memuji, memuja, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dulu. Ini doanya. Pujian, sanjungan, pemuliaan, pengagungan, pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia susulkan dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Perhatikan ya, ada salawatnya. Dan ini termasuk inti dari kekuatan doa.
Jadi hati betul-betul merendah di hadapan Allah, yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menerimanya. Dalam keadaan dia betul-betul tahu dia hamba, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia, menolong dia kecuali hanya Allah. Allah Maha Kuasa, Maha mendengar. Hatinya seperti itu. Kemudian mulutnya terus memuja, memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ini belum dia ucapkan apa yang dia minta. Dia memuja, memanjung Allah, kemudian dia susulkan dengan salawat. Coba lihat contohnya, kalau orang sholat jenazah. Sholat jenazah, kapan orang berdoa untuk jenazah? Di takbir keberapa? Orang berdoa untuk jenazah bisa keempat. Mau tambah takbirnya? Takbir pertama apa? Al-Fatihah. Itu kalimat pujian, pembesaran, pengagungan kepada Allah. Takbir kedua, salawat. Di situ rahasia doa. Salawat kepada Nabi warid dalam hadits yang sahih, termasuk perkara yang menentukan diterimanya doa. Kalau doa itu diiringi oleh salawat. Setelah itu dia sebut sebagai pendahuluan sebelum dia sebut hajatnya, doanya. Apa yang disebut? Dia dahulukan taubat dan istighfar. Perhatikan, taubat dan istighfar. Jadi dia memuji Allah, menyanjung Allah, membesarkan Allah. Pujian pembesaran di sini yang terhebatnya adalah saat hamba mampu menyatakan tauhid, keikhlasannya hanya kepada Allah. Kemudian dia susul dengan salawat kepada Nabi karena cinta kepada Nabi, memuliakan baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Baru setelah itu dia nyatakan taubatnya kepada Allah, istighfar dan permintaan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru dia masukkan permintaannya kepada Allah. Baru dia sebutkan permintaannya. Apa yang dia minta? Apa yang dia inginkan? Saat dia meminta, maka di sini dianjurkan untuk ilhah, untuk ilhah dalam berdoa, merengek-rengek dalam berdoa. Merengek itu betul-betul meminta, minta betul. Perhebat betul permintaan di sini. Dia minta dalam keadaan penuh harap, penuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaannya itu dia jadikan tembus dengan menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keesaan Allah. Dan sebelum dia berdoa, bisa juga setelah berdoa, dia dahulukan dengan sedekah. Ada sedekah, sedekah karena Allah. Kata beliau, doa yang semisal ini pasti diterima.
apalagi ketika doanya bertepatan dengan doa yang diajarkan langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam, menggunakan nama-nama dan sifat yang langsung dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti dia berdoa menggunakan Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi bersabda, ketika Nabi mendengar seorang lelaki yang berdoa dengan doa ini, kata Nabi, laqad sa'alallaha bismihi alladzi idza su'ila bihi u'tiyah wa idza du'iya bihi ajab. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan nama yang kapan seseorang meminta dengannya pasti diberi, seseorang berdoa dengannya pasti dikabulkan. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Sungguh saya meminta bi anni, di atas keyakinan dan prinsip saya, asyhadu annaka antallah, saya bersaksi bahwa engkaulah yang maha berhak untuk disembah, la ilaha illa anta, tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah engkau, al-ahad, yang maha esa, maha tunggal, as-samad, yang segala kebaikan milikmu, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada seorang pun yang setanding setara dengannya. Kemudian dia meminta. Ini dia pakai. Kata Nabi pasti diterima. Atau seperti doa, Nabi duduk, kemudian ada seorang lelaki solat. Setelah solat, lelaki ini berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang sangat agung, nama yang kapan dia berdoa dengannya pasti dikabulkan, kalau meminta dengannya pasti diberi. Allahumma, ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Inni as'aluka, sungguh saya meminta kepadamu, bi anna lakal hamd, di atas keyakinan bahwa segala pujian hanya milikmu, la ilaha illa anta, tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah engkau, al-mannan, engkau yang maha memberi anugerah, badi'us samawati wal ard, yang mencipta langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, saya meminta kepadamu, wahai yang maha mulia, maha agung, ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, maha menegakkan segalanya. Dia meminta selanjutnya, sebutkan permintaannya. Dia pakai yang ini yang Nabi ajarkan, pasti diberi. Ini ya diantara apa-apa yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk doanya Nabi Yunus, diungkap tadi di atas, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Atau doa yang langsung diajarkan oleh Nabi dalam Bukhari dan Muslim, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Ini pasti diterima. Apalagi harus diperhatikan dalam doa? Selanjutnya, hindarkan diri dari penghalang-penghalang doa.
Ada penghalang-penghalang doa. Makanan haram menghalangi doa. Minuman haram menghalangi doa. Pakaian haram menghalangi doa. Lihat dalam hadis seorang lelaki dalam perjalanan. Perjalanan itu waktu mustajabah doa. Terus lelaki itu rambutnya sudah aut-autan, pakaiannya sudah compang-camping, keadaannya betul-betul menyedihkan. Ini kondisi yang menarik turunnya pengabulan. Kemudian dia angkat tangannya ke langit. Ini juga apa? Kondisi yang menarik, meminta kepada Allah. Tapi kata Nabi, anna yustajabalah, bagaimana mungkin dikabulkan sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ini penghalang-penghalang doa. Apalagi penghalang doa, isti'jal dalam doa, tergesa-gesa dalam doa. Apa maksud tergesa-gesa dalam doa? Disebutkan dalam hadis Nabi, seseorang meminta kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Setelah meminta, setelah berdoa, dia bilang, saya sudah berdoa, tapi Allah tidak kabulkan. Ini isti'jal. Tidak boleh ada kalimat ini. Dalam berdoa tidak boleh ada kalimat ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Minta kalian kepadaku, pasti saya kabulkan. Pengabulannya Allah macam-macam. Dijelaskan dalam beberapa hadis. Satu, kita meminta langsung dikasih Yang kedua, kita minta sesuatu, minta rezeki, Allah kabulkan, tapi bentuknya bukan rezeki yang kita minta. Allah kabulkan dalam bentuk diselamatkan kita dari bahaya. Itu pengabulan juga. Dan Allah lebih tahu, kita lebih perlu itu. Yang lebih hebat lagi, Allah kabulkan doa kita. Allah kabulkan doa kita, dan pengabulan dari doa ini terkumpul, tapi nanti diberi di hari kiamat. Di sana hamba bangkit melihat amalan yang tiada tandingannya. Heran dia, dari mana ini amalan? Dari pengabulan doanya. Rugi betul orang yang tidak berdoa. Tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali ruginya orang yang berdoa. Bahkan di antara tanda rusaknya hamba, dan yang menyebabkan datangnya murka Allah ketika hamba tidak berdoa meminta kepada Allah. Allah murka, yaghdab, Allah marah kepada hamba yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Ini sedikit tentang doa. Jadi menghadapi penyakit, mengobati penyakit, menyingkirkan penyakit, bagaimanapun parahnya, gunakan doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ada yang bersifat umum, kapan dan dimanapun boleh. Ada yang sifatnya khusus dan ditentukan. Ada yang pagi dan sore hari. Ada yang hanya di saat ruku', di saat sujud. Ada yang di waktu-waktu tertentu dalam bilangan tertentu. Yang dinyatakan umum, nyatakan umum, lakukan umum. Yang disebutkan secara khusus dengan sifat tertentu, maka lakukan secara khusus dengan sifat tertentu. Demikianlah
pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam berdoa, bersamaan dengan keikhlasan mereka, mereka betul-betul berdoa semata hanya karena mencontoh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita pahami? Jadi sudah menghindar dari penyakit, kita perlu ilmu, rincian-rincian penyakit. Yang kedua, waspadai tipuan jiwa. Kemudian, hindar dari penyakit, hantam dia dengan penyembuh yang tiada tandingannya, Al-Quran. Dengan 3 dan 3 yang telah dibahas. Tetapi yang terhebat adalah tadabbur, telaah betul makna demi maknanya, kandungan demi kandungannya. Sebab itulah penyembuh yang tiada tandingannya. Kemudian menghindar dari penyakit, menyembuhkan penyakit, bala dan musibah kita dengan doa yang baru kita bahas. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang sangat hebat menjelaskan tentang penyakit dan obatnya ini, membuat pembahasan yang sangat panjang, tentang salah satu bentuk tipuan sehingga orang terus terjatuh ke dalam dosa, yaitu salah dalam memaknai baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah dalam memaknai baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah dalam menggunakan hadis, saya sebagaimana sangkaan hambaku. Sehingga dia gunakan Allah maha baik, maha memberi ampunan, dosa saya pasti terampuni. Dan Allah mengatakan, saya sebagaimana sangkaan hambaku. Saya menyangka seperti itu. Kalau begitu saya diampuni. Dengan cara seperti ini, akhirnya terus dia terjatuh dalam dosa. Sebab syaitan jebak dia dengan paham yang salah untuk terus terjatuh ke dalam dosa. Banyak ilmu di sini, hanya kita tidak perpanjang. Saya sarankan untuk kembali, tetapi ilmu untuk melenyapkan sangkaan itu, kesimpulannya sebagai berikut. Baca ayat, baca hadits-hadits yang menjelaskan dahsyatnya, mengerikannya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat, hadits-hadits yang menjelaskan mengerikannya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang masuk neraka karena kucing. Kucing dia kurung, dia tidak kasih makan, dia tidak lepas juga makan sendiri, masuk neraka dengan itu. Coba lihat, kalau orang punya hadits-hadits, ilmu-ilmu yang seperti ini, maka sangkaan-sangkaan yang melalaikan tadi itu akan lenyap. Bahkan dzubab, seekor lalat, bisa menjadi sebab orang masuk neraka. Ketika seekor lalat ini diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadits lalat,
Ini. Jadi kalau orang terkena penyakit itu, cara mengobatinya, jadi dia terkena penyakit itu, akhirnya terus terjatuh ke dalam dosa. Dosa itu penyakit tersendiri lagi. Dari dosa ini lahir dosa yang lain, itu penyakit tersendiri lagi. Dari dosa ini punya akibat, itu penyakit tersendiri lagi. Untuk mengobatinya, ini nih, sangkaan salah ini diobati dengan ayat-ayat, hadits-hadits yang mendatangkan pertakutan. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam saat akan meninggal telah menitip benda berharga tapi kecil. Ada barang berharga tapi kecil. Nabi sudah titipkan supaya tidak ada di rumah itu benda. Diinfakkan, kasih orang. Aisyah yang dititipi, karena Nabi lagi sakaratul maut, sibuk mengurus Nabi. Saat Nabi tersadarkan sesaat, apa yang Nabi ingat? Kamu sudah kasih itu orang. Kata Aisyah, ini belum, saya sibuk mengurusmu. Maka Nabi pegang itu barang, kemudian mengatakan, bagaimanakah sangkaannya Muhammad saat dia nantinya bertemu dengan Tuhannya, sementara barang ini masih ada di tangannya. Kalau paham kita, ini sudah terlalu dikasih uzur ini. Lagi pula Nabi Muhammad, kalaupun ini kesalahan, ini pasti terampuni. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad takutnya. Nah, ilmu-ilmu ini yang melenyapkan cara berfikir tadi itu. Salah dalam memahami baik sangkanya Allah Subhanahu wa taala. Ambil kesimpulan, husnudzon, baik sangka tidak akan terwujud kecuali hanya dari orang-orang al-muhsinun. Al-muhsinun, orang-orang yang baik perbuatannya, baik langkah dan tindakannya, baik hubungannya dengan Tuhannya, baik hubungannya dengan sesama makhluk. Muhsinun, sebab sejalan. Muhsin dari kata hasan, husnudzon dari kata hasan juga, hak sin nun sama. Tidak mungkin orang berada dalam husnudzon, baik sangka, sementara terus melanjutkan dosa di hadapan Allah, meninggalkan ketaatan. Salah penggunaan buruk sangka di situ, salah penggunaan baik sangka di situ. Yang seperti itu bukan husnudzon, tapi gurur, tertipu. Ini pembahasan beliau bahas panjang, berlembar-lembar dalam kitab ini. Sebab apa? Beliau menjelaskan banyak orang yang terjatuh, para ulama terjatuh kata beliau, apalagi orang-orang bodoh. Apalagi kita. Tidak ada jaminan jamaah kita terjatuh. Karena itu Al-Quran, ayat-ayatnya, hadits-hadits Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang pertakutan, bahayanya, mudahnya seseorang bisa terjatuh ke dalam dosa. Ambil itu hadits, satu ucapan bisa menyebabkan seseorang sudah masuk ke dalam neraka jahanam yang sangat dalam. Ini akan melenyapkan sangkaan jahat, buruk sangka itu, sehingga terus terjatuh ke dalam dosa. Bisa dipahami? Ini termasuk inti pembahasan yang sangat hebat dalam kitab ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengingatkan satu perkara besar, bahwa dosa itu, penyakit dosa
pasti mendatangkan bahaya, pasti mendatangkan doror. Pukulan, bagaimanapun kecilnya, ringannya, pasti membekas. Dosa pasti mendatangkan doror, lambat atau cepat. Yang ini banyak orang yang tertipu. Sebab kadang ada orang berdosa, dia berdosa, kemudian dia lihat efek dari dosa itu, dia melakukan dosa. Kemudian dia lihat efek dari dosa, kayaknya saya sudah berapa kali berdosa ini tetap baik-baik saja ini. Abdullah bin Ahmad dalam Kitabuz Zuhud, milik bapak beliau dari Muhammad bin Sirin. Tak kala Muhammad bin Sirin, ini ulama besar, tak kala Muhammad bin Sirin terjatuh ke dalam musibah, terbelenggu, terlilit pinjaman yang membuat beliau gelisah, sedih. Apa kata beliau? Inni la a'rifu hadzal gham bi dhanbin asabtuhu mundu 40 sana. Kata beliau, sungguh saya betul-betul tahu, saya betul-betul yakin bahwa kegelisahan ini sebabnya adalah dosa yang saya pernah terjatuh di dalamnya sejak 40 tahun yang lalu. Ini orang yang berilmu, yang tidak pernah melupakan dosanya. Sadar pengaruh dosa itu mengerikan. 40 tahun yang lalu dia masih takuti bahaya dari dosa itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa, ada yang lama. Sebagian ulama, Sulaiman At-Taimi mengatakan, sungguh seorang lelaki betul-betul terjatuh ke dalam dosa fisir, dosa sembunyi-sembunyi, maka paginya pasti dia akan berada dalam kondisi hina. Langsung terasa itu kehinaan. Dari sini, agar supaya orang betul-betul memahami mengerikannya itu dosa, beliau membuat fasal khusus bahwa maksiat, pelaku maksiat itu pasti akan mendapatkan efek dari dosa. Apakah di hati, badan, dalam kehidupan dunia, akhirat, sesuatu yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti itu. Bagaimana bentuk-bentuk pengaruh dari dosa? Apa akibat-akibat dari dosa? Ini panjang. Ini termasuk yang paling panjang beliau urai. Ini yang paling panjang pembahasannya dalam kitab ini. Penjelasan akan akibat-akibat dari dosa. 1. Hurmanul ilm. Diharamkannya ilmu. Dosa menyebabkan hamba terharamkan ilmu. Sebab ilmu itu cahaya. Cahaya yang Allah beri ke dalam hati hamba.
sementara maksiat kegelapan yang memadamkan cahaya itu. Ini rahasia nasihat guru Imam Asy-Syafi'i kepada beliau. Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, saat Imam Syafi'i membacakan hadis kepada Imam Malik, Imam Malik melihat ini anak cerdas, sempurna pahamnya, hebat. Maka kata Imam Malik, inni arallaha qad alqa ala qalbika nura fala tudfi'hu bidulmatil ma'siyah. Kata Imam Malik, sungguh saya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan cahaya ke dalam hatimu. Karena itu jangan sekali-sekali kamu padamkan dengan maksiat. Jadi kapan orang bermaksiat, ilmu itu akan terhalangi. Jadi kalau orang susah-susah memahami, jangan jauh-jauh maksiat itu. Rasakan sudah akibat dari maksiat itu. Kalau orang merasakan akibatnya, maka dia tinggalkan. Ini maksud pembahasan ini. Ini maksud dari maksud utama pembahasan ini. Supaya orang mampu memahami, merasakan, melihat pengaruh, mengerikannya, menjijikkannya, membahayakannya, menyakitkannya maksiat itu. Kalau orang rasakan, maka dia tinggalkan. Kalau orang tahu buruknya, busuknya, jijiknya, najisnya, menjijikkannya, bahayanya, pasti ditinggalkan. Banyak orang sulit meninggalkan maksiat, meninggalkan penyakit itu padahal dia tahu, sebab kurang ilmunya akan bahaya dari maksiat itu. Ini satu. Haram ilmu. Coba lihat, kalau diharamkan ilmu bagaimana kita selamat? Sementara ilmu adalah jalan keselamatan. Ini orang belajar, menghafal. Tapi yang dihafal, yang dipahami itu lenyap, tidak bisa dia jadikan cahaya. Sebab maksiat. Terus bagaimana lagi kalau tidak belajar? Sementara maksiat terus berlanjut. Yang kedua, hurmanur rizq. Diharamkan rezekinya. Kebalikan maksiat, ketaatan dan ketakwaan. Ketaatan, ketakwaan itu apa? Sebab datangnya rezeki. Maksiat dosa. Istighfar dan tobat sebab datangnya rezeki. Jadi berbalik itu. Kalau maksiat penghalang rezeki. Jadi kalau ada pedagang, ada orang-orang yang berusaha, petani, peternak, susah-susah rezekinya, cari sebab utamanya maksiat. Kita yang menghalangi, kita yang menjadi sebab terhalangi rezeki kita. Yang ketiga, wahsyah, yang langsung pelaku maksiat jumpai di dalam hatinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahsyah itu liar. Sifat liar. Ada kerbau yang biasa kita pelihara. Kalau biasa kita pelihara
sudah biasa ketemu orang, bahkan ia senang kalau ketemu orang, terbiasa sudah bermasyarakat, sudah kerbau ini nih. Ini namanya ahli. Tapi kalau wahsy, kerbau hutan, tidak pernah lihat orang, liar. Begitu lihat orang, lari. Kalau orang mendekat, dia kejar. Buas, itu wahsyah. Maksiat melahirkan wahsyah di dalam hati pelaku maksiat dengan Tuhannya. Liar itu, menjauh dari Tuhannya. Gelisah kalau dengar azan, gelisah dengar mengaji. Panggilan-panggilan mendekatkan diri kepada Allah, itu langsung itu masuk ke dalam hati pelaku maksiat. Karena itu tinggalkan maksiat, penghancur itu. Apa jadinya kita kalau antara kita dengan Allah sudah terhalangi? Ini sekali melakukan maksiat, 2 kali bertambah, 3 kali bertambah. Ditambah lagi, maksiat yang satu itu melahirkan maksiat selanjutnya. Maksiat yang satu melahirkan lagi maksiat selanjutnya. Kalau kita tidak hentikan, maka kita terus berada dalam rantai maksiat. Ditambah lagi, maksiat akan menghalangi hamba untuk melakukan ketaatan. Jelas itu. Kalau orang bermaksiat, tidak usahlah maksiat yang besar-besar dulu. Lagi nonton bola, ya artinya bukan zina, bukan minum khamar. Nonton bola, terdengar azan, tidak datang ke masjid sudah itu. Tidak bisa datang ke masjid, sulit. Kalaupun datang berat. Kalau agak kuat dia berat. Kalau sampai di masjid, fikirannya juga tidak bisa khusyuk. Begitu selesai, cepat mau pulang. Lihat pengaruh maksiat. Kalau hebat pengaruh maksiatnya, tidak bisa datang. Bahkan apa? Benci mendengarkan azan. Azan lagi. Kenapa cepat sekali itu? Maksiat. Menjijikkan itu maksiat. Maksiat melahirkan wahsyah. Ini wahsyah yang lain, liar antara dia dengan orang lain. Ya. Contoh sederhana, dia tahu merokok hukumnya haram. Sembunyi-sembunyi itu merokok. Apalagi dengan teman pengajiannya. Lari itu. Kenapa lari? Bukan harimau itu. Itu sifat liar, muncul karena maksiat. Apalagi kalau ustadznya. Itu langsung pengaruh dari maksiat. Bahkan sebagian as-salaf mengatakan, inni la'asillah fa'ara dzalika fi khuluqi dabbati wa imra'ati. Sungguh saya betul-betul bermaksiat kepada Allah, maka langsung saya lihat pengaruhnya pada perilaku ternak-ternak saya dan istri anak saya. Dia yang bermaksiat, maka yang di bawahnya kena.
dia ngisap rokok, yang dia isap racun, saat dia keluarkan, anak istrinya keracunan juga. Maksiat pun demikian. Semakin besar mengerikan maksiat, semakin hebat pengaruhnya. Kengerian lain dari maksiat, ta'siru umurihi alaihi. Urusan-urusannya akan sulit. Kita semuanya kalau berakal maunya mudah, iya. Ketahuilah maksiatlah yang mempersulit urusan. Sehingga dia tidak mengarah kepada satu urusan sulit, pindah ke yang lainnya sulit, masuk ke yang sana sulit, sulit. Maksiat sebabnya. Mau lancar? Bertaubat, kembali kepada Allah, minta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, pasti dimudahkan. Di antara kengerian maksiat yang langsung hamba rasakan, sesuatu yang dia jumpai di dalam hatinya, zulmah haqiqiyah, kegelapan yang benar-benar ada, gelap hatinya. Antum masuk ke dalam ruangan yang gelap, apa yang antum rasakan? Takut? Tidak bisa melihat, bingung, waspada melangkah, iya. Maksiat langsung membuat hati gelap. Kalau hati gelap, takut, tidak tahu apa yang mau dilakukan. Dia tidak tahu bagaimana melangkah, gelap. Itu pengaruh maksiat. Bertambah, berulang, semakin gelap. Semakin besar maksiatnya, semakin gelap. Dan sebesar-besar maksiat adalah kesyirikan. Karena itu, sehebat-hebat obat adalah tauhid. Pembesaran pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat rahasia doa Nabi tadi. Doa-doa yang disebutkan oleh Nabi, kapan kita baca pasti diterima. Semua doa itu menggunakan la ilaha illallah, tauhid, atau la ilaha illa anta, tauhid, atau pernyataan saya hambamu, tauhid. Itu kekuatan, obat yang sangat luar biasa. Doa, zikir, obat nanti bisa menjadi obat kalau tauhid yang mendasarinya. Solat, haji, umrah, sedekah adalah amalan-amalan penggugur dosa yang sangat hebat. Tapi nanti hebat kalau dasarnya tauhid dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah obat seluruh penyakit. Inti Al-Quran apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selainmu. Tauhid. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, tidak kepada selainmu. Tauhid. Itu obat semua penyakit. Pangkalnya dari situ. Abdullah ibnu Abbas pernah berkata, ini Ibnu Qayyim menukil dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, sungguh al-hasanah, kebaikan itu memiliki cahaya pada wajah. Dia cahaya yang terang pada wajah, nur, cahaya di dalam hati, keluasan pada rezeki, kekuatan pada badan, dan kecintaan pada hati-hati makhluk. Sebaliknya,
dosa maksiat itu memiliki kehitaman pada wajah. Kehitaman pada wajah, kegelapan pada hatinya, akan melemah badannya, berkurang rezekinya, dan makhluk akan membenci dia. Di antara pengaruh maksiat, annal ma'asi tuhinul qalb wal badan. Maksiat itu membuat hati dan badan lemah. Maksiat membuat hati dan badan lemah. Ini jelas. Lihat di bulan Ramadan. Sebab kita jauh dari maksiat, bahkan memang tidak berfikir, fokus untuk beribadah, ringan beribadah. Berpuasa, solat, bersedekah, ringan membaca Al-Quran. Sekarang gimana membaca Al-Quran? Ringan bersedekah, memberi makan. Saya beri makan 10 hari. Saya menyumbang, memberi buka puasa, ada tiap hari. Sekarang setengah hari saja susah. Solat malam ringan. Bahkan solat malam, tapi sekarang witir saja 3 rakaat susahnya. Padahal 3 rakaat witir sehabis solat isya itu keutamaannya seperti solat malam penuh. Susahnya ini 3 rakaat. Apa yang menyebabkan lemah? Padahal badan kita kuat, banyak makannya, banyak istirahatnya. Di Ramadan kurang makannya, kurang istirahatnya, tapi kenapa kuat? Ketaatan. Kekuatan itu kekuatan hati, ketaatan. Maksiat justru melemahkan. Maksiat menjadikan umur berkurang, lenyap berkahnya. Itu maksiat. Bisa dipahami? Umur kita berapa? 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Yang digunakan solat berapa? Hanya itu yang terhitung di sisi Allah. Yang dipakai ketaatan. Orang yang punya umur 40 tahun, mungkin umurnya sudah sangat untung kalau ada 10 tahun dianggap. Kurang umurnya, maksiat yang melenyapkannya. Kelalaian maksiat yang melenyapkannya. Bahkan ada maksiat melenyapkan semua umur, menggugurkan semua ibadah, kesyirikan, ketakaburan, dosa-dosa yang menyebabkan hamba murtad. Maksiat, kata beliau, akan menumbuhkan yang semisalnya sampai satu maksiat ini akan berkembang, melahirkan semisalnya, terus melahirkan semisalnya, sampai semakin kuat menggerogoti hamba. Saat dia semakin kuat menjadi sifat, maka sulitlah untuk dilepas. Ibnu Qayyim mengatakan kalau maksiat sudah menjadi sifat, maka menggeser gunung dari tempatnya lebih mudah. Menggeser gunung dari tempatnya lebih mudah.
Di antara perkara yang paling harus kita takuti dari maksiat adalah maksiat menjadikan hati lemah dalam menginginkan kebaikan. Hati dalam menginginkan kebaikan. Yang menyebabkan lemah itu maksiat. Bahkan apa? Kalau berlanjut, dia mematikan hati. Dan kalau hati sudah mati jamaah, dicabik-cabik pun tidak ada gerakan. Sebagaimana mayat, dia apapun tidak ada gerakan, dia tidak akan merasa sakit. Karena itu, maksiat, di antara pengaruh maksiat yang sangat mengerikan, dia menghilangkan kehebatan hati. Yaitu apa? Hati adalah alat perasa bahaya. Hati itu di antara fungsinya yang sangat hebat, merasakan bahaya. Kalau orang melakukan dosa, terasa. Antum yang terbiasa solat berjamaah, begitu sekali tidak solat berjamaah, apa yang terasa? Tidak enak. Hati itu, perasaan tidak enak, menderita. Supaya kita respon, astagfirullah, perbaiki lagi. Maksiat yang berketerusan, perasaan itu bisa lenyap. Ini mengerikan itu. Kalau itu lenyap, maka tidak ada lagi kegunaan orang ini hidup. Justru bertambahnya umurnya adalah bencana bagi dia. Setiap maksiat, ini diantara perkara yang menunjukkan menjijikannya maksiat. Setiap maksiat itu adalah warisan dari umat-umat yang telah Allah binasakan. Maksiat adalah warisan dari generasi yang telah Allah Subhanahu wa taala binasakan. Berarti pelaku maksiat itu apa? Menyandarkan dirinya kepada umat-umat yang dibinasakan. Sebab tiap maksiat itu pasti berhubungan dengan pendahulunya pelaku maksiat yang terdahulu. Maksiat adalah sebab hinanya hamba di hadapan Tuhannya dan jatuhnya hamba dalam pandangan Tuhannya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, mereka hinakan dirinya di hadapan Allah sehingga mereka bermaksiat. Seandainya mereka memuliakan Allah, maka pasti mereka selamatkan dirinya dari maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim." Siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Perhatikan ini ayat. "Wa may yuhinillah fama lahu mim mukrim." Siapa yang Allah hinakan, menempuh jalur kehinaan, yang dengannya dia hina, yang dengannya Allah hinakan, sebab menempuh jalan kehinaan. Kalau Allah hinakan, fama lahu min mukrim, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memuliakannya. Sehingga kehinaan, kerendahan, kehinaan yang berketerusan, ini maksiat. Orang berakal yang masih punya perasaan betul-betul tidak akan hina, tidak menginginkan kehinaan itu. Maksiat akan membuat orang memandang enteng maksiat yang lainnya. Cara pandang berubah. Oh, enggak apa-apa ji. Enggak apa-apa ji. Ini
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada ilmu besar. Beliau mengatakan, "Innal mu'min yara dhunubah ka'annahu fi asli jabal yakhafu an yaqa' alayh, wa innal fajir yara dhunubah kadhubab waqa'a ala anfih faqala bihi hakadha fatar." Abdullah bin Mas'ud, ulamanya sahabat, mengatakan, sungguh orang yang sempurna imannya, melihat dosa-dosanya seperti dia berada di kaki bukit yang tinggi yang akan roboh menghantam dia. Ayah, bagaimana orang? Dia melihat dosanya seperti itu. Itu orang yang sempurna imannya. Sementara pelaku dosa melihat dosa-dosanya itu seperti lalat hinggap di hidungnya, gini saja, selesai. Jadi jamaah, kalau kita ingin selamat dari maksiat, selamat dari dosa, perbesar itu dosa. Di antara ilmu untuk memperbesar dosa, para ulama telah memberi ilmu yang sangat hebat. Jangan kita memandang besar kecilnya itu dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berdosa. Kecil, sekecil apapun dosa itu, maka tetap kita berdosa kepada Dia yang Maha melihat, Dia yang Maha mendengar, Dia yang Maha besar, Dia yang Maha baik kepada kita. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, atau Mujahid radhiyallahu rahimahullahu taala berkata, "Innal bahaim tala'anu usata bani Adam idza ishtaddatis sanah wa amsaka al-matar taqul hadha min syu'mi ma'siyati ibni Adam." Kata Mujahid, sungguh hewan-hewan ternak melaknat pelaku-pelaku dosa anak cucu Adam ketika kemarau panjang dan tidak turun hujan. Mereka mengatakan ini adalah kesialan yang timbul dari maksiatnya anak cucu Adam. Bumi pun berkomentar. Bumi, pepohonan, alam, hewan, semuanya terkena imbas dari maksiat anak cucu Adam. Sehingga kalau orang melakukan maksiat, maka dia akan terkena laknat demi laknat. Bahkan terkena laknatnya Nabi. Banyaknya hadits-hadits yang di dalamnya Nabi melaknat, Allah melaknat. Lihat, Nabi mengatakan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang-orang yang menolong pelaku bid'ah atau mewujudkan pelaku bid'ah. Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda-tanda bumi. Allah melaknat pencuri. Allah melaknat orang-orang yang merubah wajahnya, merubah bentuk tubuhnya. Allah melaknat laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Allah melaknat. Terlaknat itu pelaku maksiat. Ini lihat, mengerikannya itu maksiat. Kalau Nabi langsung yang melaknat, belum lagi ayat para malaikat dan Allah melaknat. Ini semuanya karena maksiat. Hanya ini laknat-laknat umum. Tapi jangan ketika si anu mencuri, kamu mal'un, terlaknat kamu.
Itu laknat khusus namanya. Hati-hati ya, bedakan laknat umum dengan laknat khusus. Hanya kita bahas laknat umum ini untuk menjelaskan mengerikannya maksiat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal yang sehat itu lenyap, berkurang, melemah, bahkan lenyap saat orang melakukan maksiat. Maksiat, satu maksiat akan meninggalkan cap hitam di dalam hati, bertambah semakin hitam. Bagaimanakah keadaan hati ketika sudah gelap? Dalam Al-Fawaid, Ibnu Qayyim menjelaskan, ada pengaruh dari maksiat, mudah kita kena, tapi mudah hilang. Ada yang mudah kena, tetapi sangat sulit hilangnya. Ada yang susah kenanya, tapi begitu kena, mudah juga hilang. Ada yang lama baru kita kena, tapi begitu kena, sangat susah dihilangkan. Sama, pakaian. Ketika kena debu, gampang dihilangkan. Tapi kalau kena cat, kalau kena tinta, terus bagaimana lagi kalau pakaian itu langsung dikena sesuatu yang membuat bocor pakaian itu? Dan itu termasuk kengerian maksiat. Maksiat bisa membuat hati itu berada dalam jurang-jurang, seperti jurang-jurang yang bocor. Itu pengaruh maksiat yang sangat dan paling mengerikan. Lihat bagaimana orang dalam jurang. Bagaimana kondisi orang dalam jurang? Orang dalam jurang tidak bisa keluar, ke sana ke sana manjat apa, di situ saja berputar. Pelaku maksiat ada yang seperti itu sudah. Ke sana kemari dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu apa? Sudah dalam kondisi dalam jurang. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat jamaah melenyapkan rasa malu hamba. Dan kalau malu sudah tercabut, maka kata Nabi, fasna ma syi'ta, berbuatlah sekehendakmu. Tidak dianggap sudah, terserah sudah. Maksiat itu melenyapkan rasa malu. Awalnya dia bermaksiat masih, lama-lama justru dia ceritakan, bangga, hilang rasa malu. Idza lam tastahi, kata Nabi, fasna' ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Menjijikkan betul itu maksiat. Di antara kengerian maksiat yang sangat mengerikan, maksiat hakikatnya adalah bantuan kepada syaitan untuk menghancurkan, membinasakan kita. Itu maksiat. Hakikatnya adalah bantuan syaitan. Kita membantu syaitan untuk membinasakan kita. Lihat, dalam diri kita ada nafs, jiwa ammarah bisu. Itu tidak bisa lepas dari kita. Yang kedua, ada qarin, syaitan, qarin, yang terus menerus mengajak kejahatan. Tidak ada yang bisa selamat dari qarin ini. Qarin terus menerus bersama kita. Dari kalangan jin, syaitan. Yang selamat hanya Nabi Muhammad. Qarinnya Nabi Muhammad itu justru Islam. Ada qarin yang terus akan membinasakan kita. Iblis laknatullah alaih telah bersumpah di hadapan Allah akan terus membinasakan kita. Inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam
syaitan mengalir pada diri anak cucu Adam seperti mengalirnya darah. Ada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam dada manusia. Belum lagi syaitan manusia atau syaitan jin yang berada di luar, yang membisikkan, mengganggu syaitan manusianya. Lingkungan yang jelek, kita berada dalam bahaya. Ada banyak potensi yang ingin membinasakan kita. Yang paling mengerikan adalah iblis dan karin ini, yang betul-betul menginginkan kita celaka, terus menyerang dan menyerang kita. Maksiat justru membantu mereka untuk masuk. Maksiat justru membantu mereka itu masuk. Ibnu Qayyim menjelaskan seperti ini caranya. Tubuh kita ini hakikatnya dikuasai oleh hati. Dia diibaratkan seperti istana yang harus terjaga. Hati adalah rajanya. Hati mempunyai kekuatan ilmu, kekuatan ma'rifat. Ditolong oleh nafs. Ada nafs mutmainnah yang mengajak kepada kebaikan. Ada fitrah, itu kekuatan hati. Ada kekuatan ilmu, pandangan, pendengaran. Ini benteng-bentengnya. Ketika hati sihat, kuat, maka hati akan tumbuh, bercahaya, menerangi dada, sehingga lahir perbuatan tindakan yang baik. Syaitan akan menyerang ini. Saat syaitan datang ingin menyerang hati, maka dia lihat ingin menyerang kita, ingin membinasakan kita, maka dia melihat hati sementara berkuasa, tidak ada jalur untuk masuk, tidak bisa masuk. Kita mau mendekat, gimana caranya mendekat? Hati di atas kekuatan cahayanya, di atas kekuatan ilmu, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gimana caranya syaitan masuk? Dia masuk melalui jiwa kita yang ammarah bisu. Ada bahagian dari jiwa kita yang pasti punya keinginan. Keinginan yang lezat-lezat, yang enak-enak. Dia masuk di situ. Yang halal-halal dulu. Hanya syaitan bilang, kalian masuk di sini. Cari apa yang dia sukai. Perhebat apa yang dia sukai ini. Sehingga menjadi tujuan hidupnya yang dia sukai ini. Awalnya halal, tapi ketika menjadi tujuan hidup, fikirannya terus di sini, tindakannya terus di sini. Maka kata syaitan, kaitkan, sisipkan berbagai maksiat di dalamnya. Ketika sudah masuk, asalnya sesuatu yang halal, dicampuri dengan maksiat, terjerumus sudah dalam maksiat. Kalau sudah seperti ini, kamu sudah bisa masuk. Masuk, bisa menyerang. Jadi kapan hati bisa masuk? Kita sendiri yang kapan syaitan masuk menyerang? Kita yang membuka pintu untuknya dengan maksiat. Ketika hati sudah menyerang, syaitan sudah menyerang hati. Masuk. Serangannya bisa langsung mematikan. Kalau tidak mati, hati jadi tawanan. Kalau tidak jadi tawanan, maka hati akan terluka parah. Di sini syaitan berusaha mempertahankan penguasaannya di dalam hati. Dengan cara apa? Menguasai benteng-benteng pertahanan hati. Di mana benteng pertahanan hati? Mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Dia masuk ke mata. Kuasai mata. Jadikan matanya tidak bisa berfungsi sebagai mata, melihat ayat-ayat Allah, mengambil pelajaran dalam kehidupannya. Jadikan matanya hanya melihat maksiat. Terus jadikan matanya justru mata yang merusak hatinya. Pendengaran, tidak bisa mendengar. Langkah-langkahnya kepada lisannya kejelekan, semua yang merusak hati. Lihat bagaimana kita merusak diri kita sendiri melalui apa? Maksiat. Bukan syaitan yang langsung menancapkan tombaknya. Tidak.
Kita sendiri yang merusak diri kita melalui maksiat. Itulah maksiat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, seluruh nikmat dunia alam barzakh akhirat terhalangi atau tidak sampai terkurangi sebabnya adalah maksiat. Sebagaimana seluruh musibah besar dunia alam barzakh akhirat, besar kecil, itu sampai karena maksiat. Karena itu jamaah, beberapa ilmu ini hendaknya bisa kita jadikan sebagai kekuatan untuk menjauh dan menjauh dari maksiat. Baik, sudah jam 11. Pesawatnya menunggu. Saya jawab pertanyaan. Sebelum saya jawab, ingat, bagaimanapun upaya kita menjauh dari maksiat, tetap akhirnya adalah kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim di awal kitab ini memberi ilmu hadis dari Nabi, bahwa ternyata di antara doanya Nabi yang paling sering Nabi baca, apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kekuatan hati. Sebab kapan ini baik, baik seluruhnya. Kapan ini terkalahkan, rusak, maka rusak seluruhnya. Minta terus. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, upayakan betul di setiap sujudmu kamu baca doa ini. Bukan doa sujud dia, tapi saat sujud adalah saat mustajabah. Manfaatkan betul itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Apakah saya termasuk orang munafik karena saya sudah berjanji kepada Allah tidak akan mengulang perbuatan maksiat saya, tapi saya masih melanggarnya, dan saya alhamdulillah sudah kenal dakwah salaf tetapi masih tetap berbuat dosa dikala sendirian. Mohon nasihatnya. Saat hamba masih sadar, berarti hatinya masih hidup, belum mati. Mayatlah yang walaupun dicabik-cabik tidak akan merasa. Tapi kapan hamba masih sadar, terus mau bertobat dan menganggap maksiat itu adalah musuh, maka terus lawan dan terus lawan. Ingat, siapapun kita tidak mungkin bisa selamat dari dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam pasti salah. Lihat, siapa yang terbaik dari semua orang yang bersalah? Wa khairul khatta'in. Yang terbaik dari orang yang bersalah adalah at-tawwabun, yang bertaubat. Yang bermasalah adalah kalau saat antum terjatuh ke dalam dosa, kemudian tidak ada lagi kekuatan untuk taubat. Bagaimana dengan orang yang penuh dengan kemaksiatan kepada Allah, namun tetap mendapatkan kenikmatan, harta dan terus bertambah? Ini istidraj. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj." Jika engkau melihat Allah memberi hamba berupa dunia, padahal si hamba di atas maksiat, maka ketahuilah pemberian itu adalah istidraj, perlalaian. Ayah, sudah. Terakhir ini. Sedangkan kemaksiatan adalah menetapkan. Iya itu istidraj, perlalaian. Terakhir. Saya dulu pelaku maksiat dan alhamdulillah sekarang saya sudah taubat. Pertanyaan saya, apakah perbuatan saya di masa lalu akan berdampak pada kehidupan saya di masa yang akan datang walaupun saya sudah meninggalkannya? Dan apakah berdampak pada anak dan istri saya? Orang yang betul-betul bertaubat siap menerima dampak itu. Taubat pasti memberi dampak. Itulah kengerian. Maksiat pasti memberi dampak. Itulah kengerian maksiat. Dan taubat adalah kesiapan hamba untuk menerima proses Allah dari maksiat itu. Jelas ya? Semoga bermanfaat. Kami minta maaf tidak bisa melanjutkan ikhwah. InsyaAllah akan dijawab oleh Ustaz yang ada. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.